Matius pasal 9. Orang lumpuh disembuhkan Yesus. Ayat 1, maka naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang, dan tiba di kotanya sendiri. Dan lihatlah, mereka membawa kepadanya seorang lumpuh, yang terbaring di atas tilam. Ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Nak, tetapkanlah hatimu, dosamu sudah diampuni." Dan lihatlah, beberapa orang ahli Taurat berkata dalam hatinya, orang ini menghujat. Tetapi Yesus yang mengetahui pikiran mereka, berkata, "Mengapa kamu berpikir jahat di dalam hatimu? Sebab manakah yang lebih mudah, mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangkit dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu, bahwa Putra Manusia mempunyai wewenang di atas bumi ini untuk mengampuni dosa." Maka ia berkata kepada orang yang lumpuh itu, "Bangun, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu." Maka bangunlah ia, lalu pulang ke rumahnya. Ketika orang banyak melihatnya, takjublah mereka dan memuliakan Allah, yang telah memberikan wewenang sedemikian itu kepada manusia. Matius dipanggil dan Yesus makan di rumahnya. Ayat 9, ketika Yesus lewat dari sana, ia melihat seorang yang bernama Matius, duduk di kantor pajak, dan ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lalu ia bangkit dan mengikut dia. Maka terjadilah ketika Yesus duduk di dalam rumah itu, lihatlah, banyak pemungut cukai dan orang berdosa, datang duduk makan bersama-sama dia dan murid-muridnya. Dan ketika orang-orang Farisi melihatnya, mereka berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai, dan orang-orang berdosa?" Tetapi ketika Yesus mendengarnya, berkatalah ia kepada mereka, "Orang sehat tidak memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Tetapi pergi dan pelajarilah artinya, aku menghendaki belas kasihan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang-orang berdosa supaya bertobat." Puasa, pakaian lama dan anggur baru. Ayat 14, kemudian mendekatlah murid-murid Yohanes kepadanya, katanya, "Mengapa kami dan orang Farisi sering berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak berpuasa?" Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bolehkah pengiring mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai laki-laki itu bersama mereka? Tetapi harinya akan datang ketika mempelai laki itu diangkat dari mereka, dan barulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain baru pada pakaian yang tua, karena penambal itu merobekkan baju itu, dan yang robek itu menjadi lebih parah. Juga tidak seorang pun menaruh anggur baru ke dalam kantong kulit yang lama, karena dengan demikian kantong kulit itu akan pecah, dan anggurnya mengalir keluar serta kantong kulit itu binasalah. Tetapi mereka menaruh anggur baru di dalam kantong kulit yang baru, maka keduanya terpeliharalah." Permohonan seorang penghulu. Ayat 18, sementara ia mengatakan hal-hal ini kepada mereka, lihatlah seorang penghulu datang dan menyembah dia, katanya, "Anak perempuan saya baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu ke atasnya maka ia akan hidup." Lalu Yesus bangun dan mengikuti dia, dan demikian juga murid-muridnya. Perempuan meleleh darah yang menarik kuasa Allah. Ayat 20, dan lihatlah, seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, mendekat dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena ia berkata dalam dirinya, "Asal saja saya dapat menjamah jubahnya, saya akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan ketika ia melihatnya, ia berkata, "Tetapkanlah hatimu putriku, imanmu telah menyembuhkan engkau." Dan pada saat itu sembuhlah perempuan itu. Anak penghulu yang dibangkitkan. Ayat 23, dan ketika Yesus tiba di rumah penghulu itu, dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak membuat ribut, ia berkata pada mereka, "Minggirlah, karena anak perempuan ini tidak mati, tetapi tidur." Dan mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir keluar,
ia masuk dan memegang tangannya, lalu anak perempuan itu dibangkitkan. Maka berita tentang hal itu tersiar ke seluruh tanah itu. 2 orang buta disembuhkan. Ayat 27, ketika Yesus berangkat dari sana, 2 orang buta mengikutinya, berseru dan berkata, "Hai anak Daud, kasihanilah kami." Dan ketika Yesus masuk ke dalam rumah itu, orang-orang buta itu datang kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukan hal ini?" Mereka berkata, "Ya, Tuhan." Kemudian ia menjamah mata mereka katanya, "Jadilah bagimu sesuai dengan imanmu." Maka mata mereka terbukalah, dan Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi ketika mereka pergi, mereka memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan. Ayat 32, ketika mereka keluar, lihatlah mereka membawa kepadanya seorang bisu yang dirasuk setan. Dan setelah setan itu diusir keluar, orang bisu itu berkata-kata, maka takjublah orang banyak itu, katanya, hal ini belum pernah dilihat di Israel. Tetapi orang-orang Farisi itu berkata, ia mengusir setan-setan itu oleh penghulu setan itu. Belas kasihan Yesus. Ayat 35, maka Yesus mengelilingi semua kota dan desa, mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan memberitakan Injil Kerajaan, serta menyembuhkan setiap penyakit dan kelemahan dari orang-orang itu. Tetapi ketika ia melihat orang banyak itu, ia tergerak oleh belas kasihan kepada mereka, sebab mereka lelah dan tercerai-berai seperti domba yang tidak bergembala. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Ayat 37, maka berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu berdoalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke dalam penuaiannya."